Ida Safitri NIM T 2019-9079. Saya di sini dari kelompok 7 ingin menerangkan tentang pengertian pendidikan filsafat pragmatisme. Filsafat pragmatisme adalah filsafat yang terkenal selama 1 abad terakhir. Filsafat pragmatisme merupakan filsafat yang mencerminkan sifat-sifat kehidupan di Amerika. Filsafat pragmatisme adalah suatu metode, sikap, dan filsafat yang menggunakan akibat-akibat dari pemikiran dan kepercayaan untuk menentukan suatu kebenaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Nafisa dengan NIM T 2019-9058. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh filsafat, yaitu Charles Sandipper. Charles lahir pada tanggal 10 September 1838 dan meninggal pada tanggal 19 April 1914 pada umur 74 tahun. Charles adalah seorang ahli logika, semiotika, matematika, dan ilmuwan Amerika Serikat. Ayah Charles adalah seorang ahli matematika dan astronomi di Universitas Harvard bernama Benjamin Pair. Charles menempuh pendidikan di Universitas Harvard dan lulus dengan gelar dalam bidang kimia pada tahun 1863. Charles dididik sebagai seorang kimiawan dan bekerja sebagai ilmuwan selama 30 tahun, tapi sebagian besar sumbangan pemikirannya berbeda di ranah logika, matematika, filsafat, dan semiotika atau siomologi, dan penemuannya soal pragmatisme yang dihormati hingga kini. Dalam bidang logika, dia berpedoman pada ajaran A.D. Morgan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidi Nuril Amin, NIM T 2019-9094. Saya akan menjelaskan sebuah tokoh bernama William James dalam teori pragmatisme. William James lahir pada tanggal 11 Januari 1842 di New York, USA, dan meninggal pada tanggal 26 Agustus 1910 di New Hampshire, Amerika. William James ialah seorang filsuf yang mengembangkan sebuah teori yang bernama pragmatis. Ia bukanlah seorang yang menciptakan teori ini. Yang menciptakan teori ini sebenarnya adalah Charles Sanders Peirce. Ia adalah seorang filsuf dari Amerika. Teori pragmatisme ini sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh, pemikiran Anda terlalu pragmatisme. Nah, dari perkataan ini adalah pemikiran lawan bicara Anda terlalu dangkal dan memiliki kepentingan pribadi. Teori ini membawa dampak yang cukup signifikan bagi pemikir sesudahnya. Teori ini adalah suatu pemikiran yang mengajarkan bahwa yang benar ialah suatu yang membuktikan bahwa pada dirinya sebagai yang benar dengan perantara yang bermanfaat secara praktis. Artinya, untuk menentukan apakah pemikiran dan tindakannya benar perlu dikaji dengan adanya perantara akibat-akibat yang ditimbulkannya. Ia meyakini bahwa tidak ada suatu kebenaran yang mutlak. Mengapa itu bisa terjadi? Sebab menurutnya sebuah kebenaran itu bersifat dinamis dan tidak bersifat statis. Dengan kata lain, jika hari ini benar, belum tentu masa yang akan datang benar, bisa saja salah. Dan jika hari ini salah, belum tentu masa depan akan salah, bisa saja benar. Nah, yang disebut dengan kebenaran secara dinamis. Sedangkan kebenaran secara praktis, dengan kata lain, benar-benar nyata. Menurutnya sebuah kebenaran itu bersifat pragmatis, dengan maksud bahwa pemikiran dan tindakan dianggap benar jika membawa akibat yang bermanfaat secara praktis. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Kusim, NIM T 2019-9066. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh filsafat pendidikan pragmatisme yang dikemukakan oleh John Dewey. John Dewey ini lahir pada tahun 1859 sampai 1952 Masehi. John Dewey ini mengatakan bahwa tugas filsafat adalah
memberikan pengarahan bagi perbuatannya nyata. Filsafat ini tidak boleh larut dalam pemikiran-pemikiran metafisis yang kurang praktis. Oleh karena itu, filsafat ini harus berpijak pada pengalaman dan dapat mengolahnya secara kritis. Tujuan filsafat pendidikan pragmatisme ini yang dikemukakan oleh John Dewey yaitu bertujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia serta lingkungannya, atau mengatur kehidupan manusia serta aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan manusiawi. John Dewey di sini lebih suka menyebut sistemnya itu dengan istilah instrumentalisme. Instrumentalisme di sini yaitu suatu usaha untuk menyusun suatu teori-teori yang logis dan tepat dari konsep-konsepnya. Oleh karena itu, filsafat ini harus berpijak pada pengalaman dan bisa mengolahnya secara aktif dan kritis. Filsafat ini akan dapat menyusun sistem norma-norma dan nilai-nilai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang pendapat tokoh yaitu Herakleitos. Herakleitos berpendapat bahwa filsafat pragmatisme yaitu berasumsi bahwa realitas masih berada dalam proses pembuatan, yaitu realitas bukanlah suatu realitas yang sudah ada atau abadi. Realitas yang ada merupakan realitas yang dibuat karena kebutuhan manusia. Herakleitos juga berkata, segala yang mengalir dan tidak ada sesuatu yang langsung pasti. Realitas itu berada di dalam proses. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.